Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajedah Amalia Riyadi, NIM 0104212117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan. Tugas ini guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Fakhran Haikal. Yang pertama, ada pengertian manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan. Manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan adalah segala usaha, baik dalam bentuk kebijakan, kegiatan, pertimbangan, dan lain-lain, yang dimaksudkan agar sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan, dapat mampu dan sejahtera dalam bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan makna manajemen sumber daya manusia dalam kesatuan sistem pendidikan nasional, khususnya manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, maka perlu kerangka yang jelas sebagai acuan. Kerangka itu menggambarkan arah dan tujuan, dasar acuan, lingkup kegiatan, sampai dengan potret pelaksanaannya. Yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Di dunia pendidik, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Di Indonesia ada satu Direktorat Tenaga Pendidikan di bawah Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan atau PMKTK yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Pada diri pendidik, tujuan personal dapat ditunjukkan bahwa ia bekerja untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, secara jangka panjang ia bekerja di bidang pendidikan karena dilandasi oleh motivasi yang didorong suatu keyakinan bahwa sebagai seorang pendidik merupakan untuk panggilan hidup yang semata-mata untuk mengamalkan ilmu untuk mengantarkan generasi yang lebih baik. Ada aktivitas manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua seleksi, ketiga orientasi, keempat manajemen kerja, kelima pemberian kompensasi, yang keenam pengembangan karir, dan tujuh pemberhentian. Kesimpulannya, tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidik memegang peranan strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik, guru, dosen, pamong belajar, instruktur, tutor, dan widya iswara dalam masyarakat Indonesia tetap dominan, sekalipun teknologi yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Untuk memahami konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, kita terlebih dahulu harus mengerti arti manajemen dan tenaga pendidik dan kependidikan. Berbagai definisi tentang manajemen telah banyak dikemukakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Ma'asalama ila liqa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.